Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini, seperti biasa saya akan kembali untuk melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Mei tahun 2022. Dan kita sudah memasuki zodiak Gemini. Untuk teman-teman yang berzodiak Gemini, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk asmara kalian di bulan Mei tahun 2022 ini. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang asmara dari zodiak Gemini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, nanti akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah Gemini yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua adalah Gemini yang belum memiliki pasangan. Dan sekarang kita mulai untuk sesi yang pertama. Kita ambil kartu yang pertama untuk Gemini. Kita lihat seperti apa asmara kalian. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat kayu. Ada 4 tongkat kayu di sini yang muncul. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tongkat, dan di tengah-tengahnya ini terlihat ada 2 orang yang sedang memegang karangan bunga. Di kartu yang pertama ini saya melihat untuk asmara Gemini di bulan Mei tahun 2022 ini sepertinya terlihat cukup bagus, terlihat cukup menarik. Di kartu yang pertama ini saya melihat akan ada banyak hal yang mungkin akan kalian hadapi. Di sini banyak sekali hal-hal positif yang muncul, tapi tidak selalu positif ya, akan tercampur dengan hal-hal yang mungkin agak menjengkelkan, agak membuat kalian berdua itu bertengkar ataupun juga adu argumen. Itu hal yang biasa, itu bumbu-bumbu dalam percintaan. Tapi di sini saya melihat kalian berdua masih bisa menikmati itu semua. Jadi bisa dibilang itu adalah hal yang wajar, dan kamu sendiri merasa bahwa ya ini udah hal yang biasa, ini sudah memang saatnya gitu ya, ini udah saatnya kok kayak gitu. Jadi kamu selalu berpikiran positif, itu yang bisa menjadi kunci. Dan saya lihat untuk Gemini, kamu itu adalah orang yang selalu berpositif thinking ya. Apa yang kamu hadapi saat ini itu memang hal yang harus terjadi, dan kamu bisa mengatasinya dengan baik, tidak selalu kemudian menggunakan emosi. Mungkin kadang ada blunder, tapi kamu bisa melewati itu semua. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Oke, ini dia kartu yang kedua, ada King of Pentacles. Di sini saya ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Dan di kartu yang kedua ini sebenarnya ada hal yang mungkin harus kamu garis bawahi. Kamu juga harus bisa mengambil sikap yang lebih dewasa lagi dari beberapa hal yang mungkin akan terjadi di hubungan kamu sama si dia. Karena mungkin ada momen dimana dia itu agak merajuk, agak kayak anak kecil gitu ya. Tapi kamu tuh harus bisa menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi, bisa mengambil sisi positifnya. Tadi saya mengatakan Gemini itu sering positive thinking, jadi kalau misalkan ada hal-hal semacam itu, dia bisa menjadi sesuatu yang bisa mendinginkan suasana. Dan di kartu yang kedua ini juga melihat kamu itu bisa lebih berspekulasi ya, berkreativitas lagi, lebih daripada hari yang lalu ya. Kreativitas kamu benar-benar diuji untuk bulan Mei ini. Jadi ada hal yang membuat
kamu sama si dia itu mungkin agak adu argumen itu tadi ya, kamu harus bisa menenangkannya, harus bisa menjadi seseorang yang bisa merangkulnya, bukan kemudian kamu juga ikut emosi. Mungkin kamu juga bisa ikut emosi, kamu bisa terbawa suasana, tapi itu adalah hal yang harus kamu selesaikan, dan saya yakin kamu bisa. Tapi kalau misalkan terbawa emosi, lebih baik kamu diam saja terlebih dahulu, jangan kamu lampiaskan kepada si dia, karena itu akan memperburuk suasana, akan memperkeruh suasana. Jadi kamu harus bisa lebih memberikan jeda untuk kamu sendiri juga, untuk dia juga. Jadi jangan sampai kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, kamu hanya bisa ikutan marah, kamu hanya bisa ikutan emosi. Itu tidak baik untuk hubungan kamu sama si dia. Jadi kamu harus bisa membuat suasana menjadi cair lagi, karena saya lihat di hubungan kamu sama si dia ya, di bulan Mei ini terlihat sebenarnya cukup bagus, tapi kadang kalau misalkan ada hal-hal yang tidak terduga, kamu juga bisa ikut terbawa suasana ke hal yang memperkeruh gitu ya, memperkeruh, kemudian juga terbawa emosi. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama. Di sini muncul kartu The Fool ya. The Fool ini terlihat ada seorang yang sedang berjalan, dan ini adalah salah satu dari kartu utama ataupun juga kartu mayor, dan dia berada di tumpukan yang terdepan ya, termasuk yang bagian depan gitu ya, bahkan yang terdepan ini. Tapi di kartu ini saya melihat bahwa kamu sendiri juga mungkin akan agak kepleset ya, akan agak kepleset, karena itu tadi, kadang yang namanya kesabaran itu ada batasnya. Kebetulan kamu lagi ada permasalahan di tempat lain atau bagaimana, sehingga membuat kamu itu lebih sensitif, kamu juga agak gimana, berpikir hal yang kurang baik gitu ya, ada emosi sesaat kemudian terbawa suasana. Itu tadi, kamu agak tergelincir dengan hal-hal semacam itu. Jadi bisa dibilang kamu harus bisa memposisikan diri kamu ke sesuatu yang lebih baik lagi. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini ya, ada kartu yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tiga kartu ini sebenarnya muncul pola yang baik, karena ini seperti memberikan sebuah peranganan ataupun juga petunjuk buat kamu. Mungkin ke depan ini ya, kalau misalkan awal bulan ini hubungan kamu sama dia terlihat bagus, terlihat cukup menarik gitu ya, tapi harus agak berhati-hati dengan hal-hal yang mungkin memancing emosi. Kamu juga tidak boleh kemudian terbawa suasana. Kamu harus bisa menjadi seorang penengah, harus bisa menjadi seorang yang bisa mendinginkan suasana. Kalau misalkan kamu akan terbawa suasana, nanti akan menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adit S Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya, yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua, yaitu untuk Gemini yang belum memiliki pasangan. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada seseorang yang sedang menunggangi perahu ya. Ada 3 orang ya, dewasa 2, 1 anak-anak ya, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah pedang. Di kartu ini saya melihat untuk persentase kamu mendapatkan si dia sebenarnya belum tertutup rapat ya, tapi lebih kepada harus bisa menjaga suasana hatinya. Karena kalau misalnya kamu tidak hati-hati, kamu overprotective, kamu overacting, kamu over segala-segalanya tentang si dia, itu bisa menjauhkan si dia dari kamu. Karena saya lihat ada banyak orang juga yang ingin mendapatkan si dia, tapi semuanya sebenarnya dianggap sama, tidak terlalu spesial. Termasuk kamu sendiri nih, kalau kamu kayak gitu terus nanti akan mundur dan malah akan hilang. Jadi jangan sampai terbawa dengan hal semacam itu. Kamu harus bisa bergerak lebih slow lagi, bergerak lebih halus lagi,
jangan kemudian terlalu over gitu ya, karena saya yakin kamu itu bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada saingan kamu yang lainnya. Jadi itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Gemini sudah saya bacakan, semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Gemini. Dan untuk zodiak yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload, apabila belum berarti nanti akan ada tulisannya coming soon ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata saya Adit Esgoro mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.